Oke. Jadi terkait dengan hal yang umum nih, CV dan lain-lain, apa yang pengen kamu diskusiin? Ada nggak yang masih pengen kamu diskusiin? Jadi mungkin itu kan katanya kebanyakan CV itu dinilai dengan program ATS ya, Mas. Jadi gimana sih CV yang bagus itu sebenarnya yang menarik, yang bisa dilirik HRD gitu? Oke, ini di luar ATS ya berarti ya. Oke, jadi gini ya, sebenarnya CV menarik apa enggak tuh pada dasarnya ya. Yang penting tuh informasinya itu lengkap, jelas, dan sesuai dengan kualifikasi. Udah intinya itu. Nah, masalahnya pemrosesan CV itu bisa lewat pemrosesan yang konvensional biasa gitu ya, yang dalam tanda kutip dilihat satu-satu tuh sama HR-nya gitu ya. Ada yang lewat sistem tadi yang kamu bilang sebagai ATS gitu. Nah, sebelum kamu nanti bahas gimana sih yang menarik biar pada saat dilihat atau menarik pada saat lewat sistem, pastiin semua informasi yang ada di CV-mu itu udah masuk dulu. Informasi itu apa aja sih? Ya, informasi pribadi, pengalaman kerja, kalau ada pendidikan, terus habis itu ada seminar sertifikasi, skill-skill, prestasi gitu. Itu pastiin semua yang kayak begitu udah masuk. Nah, kalau udah ada ya, jadi kamu punya draft gitu di Word kamu tuh ada draft gitu kan. Setelah itu draft itu kamu komit aja gini, aku mau bikin CV sebagai CV yang desain gitu. Nah, kamu belajar dulu CV desain yang menarik gimana. Atau aku pengen yang non desain biar ATS friendly. Gimana sih ATS friendly itu gitu. Gitu. Jadi intinya dibuat desain atau dibikin ATS itu tujuannya adalah satu mempermudah pembaca gitu ya. Baik dibaca sistem atau dibaca mata gitu ya. Yang kedua nyaman juga kan ngelihatnya gitu. Rapi gitu. Intinya cuma itu aja. CV itu simple kok sebenarnya gitu. Dan kalau terkait dengan CV-mu ya menurutku itu udah rapi. Paling nanti di sesi yang private setelah sesi yang general ini nanti aku jelasin satu-satu bagian ya terkait dengan CV-mu gitu. Intinya itu aja sih, Ti. Yang penting kamu batasnya tuh paham jelas. Mau dibikin desain apa yang bikin ATS friendly gitu. Tapi intinya sama. Informasinya jangan ada yang miss. Kayak gitu. Intinya sih gitu sih, Ti. Tapi yang lebih recommended yang mana, Mas? Jadi Tergantung. CV-nya yang Tergantung. desain atau yang Tergantung caramu. Kalau kamu misalkan caramu ngelamar kerja gimana? Kalau kamu banyak lamar kerja misalkan lewat email ke HRD-nya langsung gitu ya. Ya aku saranin kamu pakai desain gitu. Tapi kalau misalkan yang kebanyakan sih kalau kamu lewat platform misalkan kayak lewat LinkedIn yang tinggal klik gitu ya atau kamu buka website perusahaannya langsung terus kayak kamu bikin akun di website perusahaan tersebut terus baru klik apply, nah itu pakai ATS gitu. Tergantung medanya gitu. Nah, dari CV saya yang udah Mas review gitu, apa aja yang perlu diperbaiki? oke, itu habis ini bakal aku jelasin ke yang spesifik ya, aku Oh, tampilin. Sekarang yang general dulu, yang kamu masih kayak bingung atau misalkan bukan bingung sih. Aku pernah baca ada yang begini nih, tapi kok ada juga bilang yang begini gitu. Apa yang masih aku gitu. bingungin gitu. Ini Mas, jadi kiat-kiat ngirim CV lewat email itu yang bagusnya kayak mana? Soalnya saya kan udah banyak banget nih ngirim lewat email, tapi jarang banget yang jebol. Adapun yang jebol itu udah yang lama, udah saya kirim 2 bulan yang lalu, atau udah sebulan yang lalu, baru muncul pemberitahuannya. Oke, sebelum ke arah sana aku mau nanya ya. Kamu ngirim ngirim email gitu ya, email lamaran setiap hari enggak? Iya, Hari setiap weekend, hari. Tapi weekend ada, weekend setiap kirim hari enggak? pasti ada. Weekend enggak. Pasti Weekend aku enggak? ngirimnya di jam-jam kayak pagi, atau nanti setelah jam siang, jam makan siang. Oke. Soalnya kirim sekarang yang pagi, ntar lihat lagi ada loker yang buka, terus siap jam makan siang aku kirim. Oke, Kalau jadi lewat email. Jadi di jam kamu lihat loker, di saat itu kamu lamar gitu. Bukan sih, kebanyakan kalau lewat email, aku jam kerja yang pagi sama Oh, yang siap oke. istirahat siang. Aku nanya, kalau kamu ngelihat loker bagus, loker ini buat pertanyaan aja sih. Lokernya kamu lihat kapan ya? Maghrib jam 6 di hari Jumat.
Kamu ngelamar kapan? Ngirim emailnya kapan? Dari yang disaranin, dari yang aku baca sih, bagusnya di hari kerja kalau ngirim email. Oke. Berarti aku ngirimnya Senin pagi. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Jadi bener ya. Jadi namanya ngirim email itu lebih baik dilakukan di jam kerja. Tapi di luar jam kerja nggak salah gitu. Oke. Alasannya apa? Gitu. Ya karena tadi CV itu kan infoloker itu kan persaingannya macam-macam. Ada yang pinter-pinteran, hebat-hebatan, cepet-cepetan gitu loh. Gitu. Karena banyak banget yang jam segini nih ngirim lamaran, banyak yang habis tahajud terus ngirim lamaran banyak gitu. Itu maksudku. Tapi kalau memang bisa di jam kerja nggak masalah gitu. Tapi kalau memang Jadi di jam-jam segini juga nggak masalah nggak sebenarnya. masalah gitu. Karena email tuh nggak bakal ngeganggu orangnya kecuali nelpon gitu ya. Nelpon mah iya, email kan akan dibuka pada saat dia memang lagi buka ada keperluan aja gitu. Gitu. Karena nggak ada yang bisa menjamin bahwa jam segini HR tuh nggak ada yang buka laptop. Kalau dia lagi ngejar target rekrutmen, lagi ngeproses ini itu, dia pasti standby laptop gitu. Jadi maksudku adalah kalau bisa nggak nunda ya nggak usah ditunda. Ini versiku ya, bisa aja aku salah. Cuman buat aku tuh kayak di jam kerja itu memang lebih baik gitu. Tapi bukan berarti di luar jam itu tuh nggak baik gitu. Walaupun memang dicuekin ya nggak masalah gitu. Biar kamu besok tuh mikirin yang besok gitu loh. Makanya tadi kalau kamu ada loker bagusnya tuh kamu dapat banyak, tapi waktunya tuh kayak ya itu tadi jam 6 sore tapi hari Jumat gitu. Kira-kira kamu mau ngirim kapan gitu. Kalau dilempar ke Senin kamu bakal kalah sama orang-orang yang ngirim saat itu juga atau Sabtu Minggu juga gitu loh. Itu sih. Terus aku nanya dong, rata-rata per hari kamu ngirim berapa email ya? Ya, lebih dari 5 deh kayaknya. Soalnya aku pakai LinkedIn, pakai Jobstreet, kadang juga yang email. Lihat total berapa? Kalau semua platform kamu gabung, rata-rata per hari ngirim berapa lamaran? 10, mungkin 20, bisa 30, 40, 50? Berapa? Bisa lah kayaknya lebih dari 10. Berapa? Sebut angka dong. Rata-rata per hari deh. 15 lah ya, 15. Oke, bagus sih gitu. Nanti aku jelasin yang versi spesifiknya gitu. Oke, 15 ya gitu. Oke gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan caramu ngirim lamaran tadi ya gitu. Tapi gimana biar ada respon? Ya memang respon itu bisa lama, memang karena diurutin. Kok ada yang respon itu tuh yang udah 2 bulan ya, yang udah 2 bulan yang lalu ya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu berarti kalau 2 bulan yang lalu berarti tetap diproses gitu. Dia ngurutin misal kayak gitu kerjainnya. Berarti nggak ada masalah di CV-mu, cuma masalah antrean saja gitu. Berarti kalau tetap direspon, ya berarti cara kamu udah bener sejauh ini ngirimnya. Sama ya, surat lamaran tuh gitu ya. Judulnya gimana, terus isinya gimana. Judulnya ada hierarkinya, disuruh judul dengan format tertentu enggak. Kalau enggak akhirnya kamu kasih judul apa gitu. Isinya gimana, surat lamarannya. Sebenarnya itu standar di awal, lampirannya kamu rename enggak atau isinya cuma huruf-huruf angka nggak jelas gitu-gitu kan. Filenya dijadiin satu. Terus apa yang harus dikirim pertama kali? CV aja Kak? Yang enggak. Urutan paling atas adalah ada arahan nggak di situ. Arahan tuh misalkan silahkan kirimkan ini dan ini ke sini gitu. Kalau memang nyebutnya cuma itu ya ikutin saja. Tapi kalau nyebutnya itu nggak spesifik, kayak silahkan kirimkan CV ke sini gitu. Ya nggak cuma ngirimin CV doang kalau itu gitu. Misalnya lamaran CV ijazah transkrip misalnya atau lamaran CV portofolio gitu-gitu. Itu. Ya sebenarnya standarnya itu sih. Oh, berarti Nah, urutannya tuh berdasarkan permintaan itu ya, lokernya. Kalau diberi spesifik harus kirim CV, KK, fotokopi KTP, pas foto gitu. Berarti urutannya kita ngikutin itu. ya, jadi gini, kalau memang jadi pertama kan tetap kamu udah cek dulu kan keaslian lokernya gitu. Nah, pada saat lokernya itu kamu udah pastikan itu asli, hierarki ngirim dokumen itu yang paling atas adalah sesuai yang diminta gitu. Tapi kalau memang kamu masih 50-50 nih gitu kan, terus malah lokernya meragukan,
tapi dia langsung minta dokumennya detail banget kayak gitu kan. Ya itu kan meragukan. Ada nggak yang ngirim minta lampiran detail tapi meyakinkan? Ada ya, kalau kamu tadi buka lewat websitenya langsung. Kamu banyak tuh perusahaan-perusahaan kayak top 100 di Indonesia lah atau global gitu yang kamu harus bikin akun dulu kan di websitenya dia, habis itu kayak Iya, attach apa, banyak attach banget. apa, attach apa, attach apa. Itu kan permintaan itu secara nggak langsung kan kayak permintaan detail gitu. Makanya urutan paling Mm-mm. atas lampiran adalah sesuai dengan yang diminta gitu. Kalau mau iseng-iseng ya coba aja, ada yang minta CV kamu lampirin ijazah misalkan gitu. Ya lucu gitu. Jadi urutan yang diminta itu selalu mengikuti arahan gitu. Gitu. Ada yang pasang locker misalkan di LinkedIn, posting, terus dia ini, silahkan kirimkan CV ke DM. Ya sudah, kirim ke DM gitu. Nggak usah ide ngirimkan CV-mu ke komen gitu. Gitu. Silahkan kirimkan CV melalui email ini ya, silahkan kirimkan CV dan lain-lain gitu. Tapi jangan, kalau saranku pribadi sih jangan cuma ngirimin CV doang ya gitu. Minimal ya tadi lamaran, CV, portofolio atau lamaran, CV, ijazah, transkrip gitu. Gitu. Jadi kalau bahasa nggak langsungnya tuh kalau diminta-minta CV ya jangan cuma CV gitu. Hmm. Itu logikanya gimana ya? Karena nanti kamu bakal nemuin lowongan tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke alamat email ini. Ya masa kamu ngirimkan surat lamaran doang kan nggak gitu. Mm-mm. Iya. Gitu. Logikanya begitu. Gitu ya Tia. Itu Mas, kan kita ngirim CV berserta lampiran kayak ijazah, transkrip, nilai kan. Jadi yang lebih bagusnya kita pakai scan ijazah asli atau ijazah yang udah difotokopi di scan gitu. Ya kalau scan harusnya yang asli dong ya. Yang asli. Semua dokumen scan itu kan dokumen asli. Ya sih, saya pakai yang asli soalnya jadi kan udah banyak tuh bertebaran scan ijazah asli kita di mana-mana gitu. Apa nggak apa-apa. Lah ya makanya di awal sebelum kamu asal ngelamar ya dipastiin dulu lokernya asli dulu gitu. Kalau lokernya udah kamu Hmm. pastiin asli ya sudah aman lah itu. Kerahasiaan itu terjamin lah gitu. Datamu paling jadiin database atau langsung dihapus. Oke. Ada lagi nggak yang general? Kalau nggak ada, aku buka CV-mu sekarang nih. Mungkin Itu aja ya. Sekarang aku lebih ke itu yang aja dulu, Mas. Oke, sekarang aku Iya, coba yang coba detail lagi. coba ke yang detail ya. Oke.